Bab 2141 Pukulan Menekan Kejahatan, Subscribe Penatua. Suppress Evil, ini adalah seni Geno terbaik dan terburuk untuk dipertimbangkan untuk diajarkan. Pemimpin Skypath Garden menyipitkan matanya dan melihat ke tempat latihan. Pemimpin, mengapa kamu mengatakan itu? White Real bertanya. Pemimpinnya tersenyum dan berkata, Suppress Evil itu sulit. Ada banyak arti yang bisa dipetik dari 30 juta kata yang terkandung dalam teksnya. Mungkin perlu waktu 1 tahun penuh untuk menjelaskan satu paragraf. Banyak orang yang telah mempraktikkannya dapat mengajarkannya, tetapi itu sulit karena luasnya tekniknya. Berbicara tentang satu paragraf hampir tidak membantu siapapun, sehingga siswa cenderung tidak belajar banyak. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan dengan berkata, hal yang sama berlaku dengan 4 musim duke dari Ruibis. Dia mengajar Suppress Evil, dan dia telah mempelajarinya selama berabad-abad. Dan bahkan dengan semua bakat itu, dia hanya berhasil mencapai tingkat ke-8. Pemimpin Sky Palace telah berhasil memenuhi semua 11 tingkatan, tapi dia satu-satunya yang melakukan itu. Petik 2. Hanya dia yang mampu melakukan itu. Tidak pernah ada yang lain. White Real bertanya. Orang lain telah melakukannya, tetapi hanya sedikit. Selain pemimpin, ada satu orang lagi yang menduduki kursi senior pertama. Dia sudah lama pergi. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak, kata pemimpin itu. Kousan Feathercrane dan Yun bersaudara, setelah mendengar bahwa Hansen dipaksa untuk mengajar Suppress Evil, tampak khawatir. Mereka baru saja mengingatkan Hansen untuk tidak melakukan ini, karena Duke 4 musim biasanya mengajarkannya. Dia memberi ceramah tentang Suppress Evil setiap bulan, dan menurut jadwalnya, dia akan berada di sana mengajar lagi keesokan harinya. Jika pidato Hansen tentang Suppress Evil sangat buruk, maka keesokan harinya, ketika Duke 4 musim mengajarkannya, orang-orang akan secara terbuka menyatakan Duke sebagai yang lebih tinggi. Itu tidak akan merusak reputasi Hansen dalam jangka panjang, tapi itu masih akan terlihat buruk. Tetapi jika Hansen melakukannya dengan cukup baik untuk mempermalukan 4 musim Duke, itu juga tidak akan bagus. Menyinggung Duke itu buruk. Jadi, tidak masalah jika dia mengajar Suppress Evil dengan profisiensi atau profisiensi rendah. Bagaimanapun, dia dikutuk. Itulah mengapa mereka secara eksplisit memberitahu Hansen untuk menghindari mengajar Suppress Evil. Sekarang Yujing dan Lone Bambu telah maju untuk memintanya secara khusus, Hansen tidak punya pilihan selain mematuhinya. Hansen tidak repot-repot mengkhawatirkannya. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa diajarkan, dan setidaknya dia telah mempersiapkan sedikit dengan Suppress Evil. Jadi, dengan lesu, dia hanya akan terus maju dengan itu. Namun, Suppress Evil yang dipelajari Hansen berbeda dari ajaran yang diterima rata-rata siswa dengannya. Siswa biasa diminta untuk mencapai kelas raja sebelum diberi akses ke Hidden Path Cave dan mengamati 72 mantra pembunuhan gen. Sebelumnya, ajaran mereka diturunkan ke halaman buku. Tapi Hansen telah mengamati 72 mantra pembunuhan gen, dan dengan mengikuti itu, dia mempelajarinya dengan sangat mahir. Jadi, Hansen sudah menetapkan dasar-dasarnya dan melanjutkan. Karena pendengarnya telah mempelajari keterampilan tersebut dengan cara yang sangat berbeda, pendapat mereka tentang ajaran bisa sangat berbeda. Namun, Hansen tidak berencana mengajar dengan metode konvensional. Dia punya cara lain untuk melakukan ini. Jika semua orang ingin mendengar tentang Suppress Evil, aku akan membahasnya dan menceritakan pengalaman aku sendiri. Hari ini, aku akan berbicara dengan kamu semua tentang Gold Star Pang, salah satu dari 72 pukulan Suppress Evil, kata Hansen. Kakak Han, apakah pukulan Suppress Evil itu? Kami belum pernah menemukan hal seperti itu dalam pembelajaran kami tentang Suppress Evil, tanya Yujing. Kalimat pertama Hansen membuat banyak orang sangat penasaran. Suppress Evil adalah seni Geno yang sangat kompleks, dan kekuatannya sangat unik. Kekuatan yang memicunya berasal dari dalam, tetapi itu tidak berhubungan dengan kemampuan fisik tubuh kamu yang sebenarnya. Pada dasarnya, Suppress Evil dalam beberapa hal mirip dengan Dewa Mata Ungu. Itu adalah kekuatan khusus yang digunakan secara independen, daripada digabungkan dengan semacam serangan fisik. Tetapi karena Hansen telah mempelajari mantra pembunuh gen asli, dia tahu banyak tentang bagaimana keterampilan itu sebenarnya bisa digunakan. Daripada menghabiskan selamanya berbicara tentang elemen individu dari skill, Hansen akan memulai dengan produk jadi, dalam hal ini, pukulan. Kemudian, para siswa dapat merekayasa ulang pemahaman mereka dari perasaan yang diberikan produk jadi kepada mereka. Guru lain bisa meluangkan waktu untuk mengajar tentang seluk-beluk detailnya, pikir Hansen. Dia tidak akan melakukan itu. Dia akan berbicara tentang pukulan dasar yang berasal dari mantra pembunuh gen asli. Dan melalui pukulan itu, para siswa akan belajar tentang teknik tersebut secara luas. Orang normal tidak akan memahami ini, tetapi jika mereka mempraktikkan keterampilan itu dan bisa memahami sensasi pukulan, mereka akan memahami arti dari mantra pembunuh gen asli. Latihan membuat sempurna, melakukan sesuatu berulang kali, dan kamu pasti akan menjadi lebih baik. Hansen mengenal baik metode dasar ini. Tetapi menjadi dasar tidak berarti itu adalah metode yang buruk. Siswa biasa tidak seperti Four Seasons Duke, yang memiliki banyak waktu di dunia untuk belajar tentang Suppress Evil. Jika mereka ingin mempelajarinya dengan benar, metode Four Seasons Duke mungkin memakan waktu seumur hidup mereka. Jadi, metode dasar Hansen adalah untuk siswa yang tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari Suppress Evil. Jika para siswa ingin mempelajari Suppress Evil, mempelajari pukulan Suppress Evil akan bagus.
Tak satu pun dari mereka pernah melihat mantra pembunuh gen asli sebelumnya, tetapi jika mereka mempraktikkan dan menelitinya seperti ini, maka seluruh proses pasti akan lebih cepat. Satu-satunya hal buruk tentang pukulan Suppress Evil adalah batas yang dikenakan Hansen sendiri. Bahkan jika siswa mempelajari keterampilan sebaik Hansen, mereka hanya bisa sebaik Hansen. Mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Tetapi bagi kebanyakan orang biasa, itu sudah cukup. Hansen Suppress Evil berada di tingkat 8. Jika mereka menguasai pukulannya, mereka juga akan setara dengan tingkat ke-8 dari Suppress Evil. Four Seasons Duke telah mempraktikkan Suppress Evil selama berabad-abad, dan dia tidak pergi lebih jauh dari 8 tingkatan juga. Pukulan Suppress Evil adalah teknik tinju yang aku pelajari dari Suppress Evil. Suppress Evil terlalu besar untuk diajarkan secara keseluruhan, jadi aku akan mengajari kamu semua tentang teknik tertentu. Aku harap ini dapat membantu semua orang melanjutkan praktik mereka dengan Suppress Evil, kata Hansen sebagai pengantar. Semua orang tertarik. Mereka belum pernah mendengar Suppress Evil dibicarakan dengan cara seperti itu. Sepertinya mereka sedang belajar kimia, dan topik hari ini adalah pukulan. Kedua hal itu tidak terlalu masuk akal saat digabungkan. Tampaknya tidak ada hubungan di antara keduanya, namun hal itu masih menimbulkan rasa ingin tahu. Jika tidak ada pertanyaan, aku akan mengajari kamu semua teknik pertama. Ini dinamai pukulan Gold Star, dan berasal dari 72 pukulan Suppress Evil. Hansen mengajari mereka keterampilan tinjunya. Keterampilan ini tidak terlalu sulit. Itu seperti keterampilan tinju lainnya. Itu mengambil bentuk mantra pembunuh gen asli dan itu saja. Namun, itu memiliki kedalaman yang luar biasa. Untuk menguasainya, seorang siswa harus memahami mantra pembunuh gen asli di dalam dan di luar. Hansen ingin mengajarkan ilmu pedang, tetapi begitu banyak siswa Sky Palace menggunakan pedang sehingga sudah ada banyak keterampilan pedang. Dia memilih pukulan sebagai gantinya. 2142 4 musim Duke. Four Seasons Duke pergi ke tempat latihan seperti biasanya. Dan di sana, dia bersiap untuk mulai mengajar Suppress Evil. Tetapi setelah menunggu beberapa saat untuk memulai, dia menyadari hanya ada beberapa orang yang hadir. Ini membuatnya cemberut. Meskipun tempat latihan biasanya tidak penuh, kursi di kuliahnya biasanya terisi sekitar 90%. Lagi pula, beberapa siswa telah mempelajari Suppress Evil di Sky Palace. Dan ketika mereka mengalami kesulitan meningkatkan kemahiran mereka dengannya, banyak yang akan datang untuk mendengar apa yang dikatakan Four Seasons Duke. Ini adalah pertama kalinya tempat itu begitu kosong. Luan, kenapa hanya sedikit dari kalian yang datang? Di mana Ku Hao? Four Seasons Duke bertanya, saat dia melihat-lihat segelintir siswa. Luan dan Ku Hao fokus pada Suppress Evil lebih dari yang lain. Mereka selalu muncul dalam pelajaran yang diberikan oleh Four Seasons Duke. Mereka menghadiri pelajaran guru lain. Luan berbicara dengan gugup dan rasa bersalah. Aku mengerti, dan guru mana yang mereka pelajari? Four Seasons Duke fokus pada Suppress Evil. Dia tidak peduli tentang apapun, jadi dia tidak terlalu memperhatikan instruktur lain. Mereka pergi untuk mendengarkan Hansen, jawab Luan. Hansen, apa yang dia ajarkan? Four Seasons Duke bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Bahkan dia pernah mendengar nama Hansen sebelumnya. Dia mengajar. Luan berjuang untuk mengucapkan kata-kata. Ada apa dengan mulutmu? Mengapa kamu terus tersandung? Apa yang dia ajarkan? Four Seasons Duke mengerutkan kening. Dia sedang mengajar Suppress Evil, Luan akhirnya berkata. Suppress Evil, kerutan Four Seasons Duke sangat dalam. Tapi setelah beberapa saat, ekspresinya kembali rileks. Hansen sudah lama tidak berada di Sky Palace. Bahkan jika dia mulai mempelajari Suppress Evil pada hari dia tiba, tidak mungkin dia bisa mencapai banyak hal dengan itu. Jika para siswa mendengarkan Hansen, Four Seasons Duke menyimpulkan bahwa itu hanya karena status selebriti Hansen. Dia adalah anak paling segar di blok itu. Setelah siswa mendengar ceramah dari Hansen, mereka akan segera mengenali guru mana yang lebih baik di Suppress Evil, dan mereka ingin sekali kembali. Baiklah, ayo mulai. Hari ini, kita akan berbicara tentang teori Suppress Evil. Four Seasons Duke memulai pelajarannya. Four Seasons Duke berpikir bahwa, setelah beberapa hari, kesegaran itu akan hilang dan murid-murid lamanya akan mulai berkumpul kembali padanya. Tetapi beberapa hari setelah itu, para siswa belum kembali. Bahkan lebih banyak yang memilih untuk meninggalkannya, pada kenyataannya. Selain beberapa siswa yang telah dia latih secara pribadi, semua yang lainnya telah pergi. Sekarang Four Seasons Duke mulai merasa kesal. Hanya ada beberapa siswa di depan panggung sekarang, jadi dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, aku tidak mengajar hari ini. Mari kita dengarkan Hansen dan lihat apa yang menarik semua orang ke ceramahnya. Petik 2. Four Seasons Duke meninggalkan panggung dan menuju kuliah Hansen. Luan dan yang lainnya mengikuti. Tidak lama kemudian, Four Seasons Duke tiba di tempat latihan Hansen. Ketika dia masuk ke dalam, Four Seasons Duke berbalik untuk bertanya pada Luan, Luan, apakah dia benar-benar berbicara tentang Suppress Evil? Tidak mengherankan jika Four Seasons Duke harus menanyakan ini. Di tempat pelatihan, semua orang menggulung lengan baju mereka. Mereka tampaknya sedang berlatih pukulan. Bagi Four Seasons Duke, sepertinya Hansen sedang mengajarkan keterampilan meninju sederhana. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa apa yang diajarkan sebenarnya adalah Suppress Evil. Dia sedang mengajar Suppress Evil. Hansen berkata bahwa ini adalah pukulan Suppress Evil. Kamu akan belajar skill jika mempelajari pukulannya, jelas Luan. Benar-benar omong kosong.
Apa hubungan pukulan kuat dengan Suppress Evil? Force Senduke mengerutkan kening. Dia bukan orang yang gegabah, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Dia berencana untuk mendengarkan Hansen dan mencari cara yang lebih cerdas untuk melawan. Force Senduke telah meneliti dan mempelajari Suppress Evil selama beberapa abad. Dia orang yang sangat sabar, jadi dia tidak akan melakukan sesuatu yang impulsif atau bodoh. Dia menemukan tempat untuk duduk, dan dia menunggu di sana untuk mendengarkan Hansen. Para siswa yang mempraktikkan Suppress Evil semua tahu siapa Force Senduke. Melihatnya di sana, duduk dan mendengarkan dengan tenang, mereka semua tahu segalanya akan menjadi menarik. Force Senduke ada di sini. Oh, Hansen dalam masalah sekarang. Petik 2. Akankah terjadi sesuatu? Mungkin tidak, mereka mungkin bertengkar, tapi itu saja. Petik 2. Sejujurnya, Force Senduke adalah orang dengan level yang sangat tinggi. Tapi jika aku akan belajar, mengikuti Hansen akan menjadi rute yang lebih mudah. Petik 2. Ya, metode pengajaran Hansen seperti menghirup udara segar. Mudah dipelajari dan digunakan. Petik 2. Kamu benar. Setelah mempelajari pukulan Suppress Evil darinya, aku dapat melihat hal-hal dengan jelas bahwa dulu aku tidak memiliki harapan untuk memahaminya. Petik 2. Para siswa berbicara dengan tenang di antara mereka sendiri, tetapi dengan kekuatan yang dimiliki Force Senduke, dia bisa mendengar mereka sejelas bel. Dia mengerutkan kening lebih keras dari sebelumnya, dan dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bisakah latihan pukulan benar-benar berhubungan dengan Suppress Evil? Beberapa menit kemudian, Hansen tiba dan memulai pelajarannya. Hansen tidak menyadari bahwa Force Senduke ada di sana. Dia merasa nyaman dengan pelajaran dan dengan orang banyak yang hadir, jadi dia tidak mengawasi setiap orang yang datang untuk mendengarkan. Dia mengizinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan setelah pelajaran selesai. Hari ini, kita membicarakan tentang Siong Star Pang dari 72 pukulan Suppress Evil. Hansen memulai pelajaran dengan berbicara daripada mendemonstrasikan. Tapi itu bukan karena itu rahasia, tidak ada gunanya menunjukkan ini sedini mungkin. Para siswa harus mengerjakan sendiri pelaksanaannya. Hansen akan menunjukkannya hanya jika mereka mengalami masalah. Begitulah cara kerjanya, menunjukkan keterampilan tinju kepada orang-orang, yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya, tidak ada gunanya. Ini akan seperti mereka sedang menonton pertunjukan. Force Senduke ingin berdebat dengan Hansen segera setelah dia mulai memberi kuliah, tetapi setelah Duke mendengarkan sebentar, rahangnya mengendur. Keterampilan tinju Hansen sederhana, tapi itu memiliki arti Suppress Evil di dalamnya. Semuanya terdengar seolah-olah itu masuk akal. Force Senduke tidak sembrono. Sebelum dia menemukan lebih banyak lagi, dia memutuskan untuk mendengarkan saja. Selama beberapa hari berikutnya, Force Senduke menghadiri setiap pelajaran Hansen. Ketika ceramah berakhir, Force Senduke pergi tanpa mengatakan apa-apa. Itu terjadi, sampai hari terakhir pelajaran Hansen. Yang dilakukan Hansen hanyalah berjalan di atas panggung, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, Force Senduke berdiri. Semua siswa terkejut, mengetahui sesuatu akhirnya akan terjadi. 2143 Guruhan, subscribe Penatua. Selama beberapa hari terakhir, di mana Force Senduke menghadiri ceramah yang diberikan oleh Hansen, dia telah memilih kursi yang lebih dekat dan lebih dekat ke panggung setiap kali. Dan pada hari ini, dia duduk di kursi barisan depan. Saat dia berdiri, semua orang menoleh untuk melihatnya. Kousan Federkren dan saudara perempuan Yun sangat khawatir, berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Hansen telah memperhatikan kehadiran Force Senduke 2 hari sebelum konfrontasi ini, tetapi dia tidak memperhatikan pria itu sedetik pun. Sekarang setelah Force Senduke berdiri, Hansen memberi pria itu perhatian penuh. Guru Han, aku telah mendengarkan pelajaran kamu tentang pukulan Suppress Evil selama beberapa hari terakhir. Dan aku harus akui, aku telah belajar banyak. Karena itu, aku punya pertanyaan tentang teknik kamu. Mungkin kamu bisa melakukan pukulan untuk aku, dan kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang aku miliki. Force Senduke berbicara dengan kedok ketulusan total. Setelah itu, banyak siswa yang tampak membeku di tempat. Kousan Federkren dan Yun bersaudara menatap Force Senduke seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Force Senduke tidak mengejeknya. Berdasarkan cara dia menyebut Hansen sebagai guru Han, dia tidak berpura-pura kagum pada Hansen. Dia berbicara sebagai guru kepada seorang rekan. Karena peringkat Force Senduke, fakta bahwa dia menyebut Hansen sebagai guru adalah segel persetujuannya. Itu untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya memiliki rasa hormat pada Hansen. Karena dia adalah seorang duke sementara Hansen masih seorang markuise, dia bisa saja menyebut Hansen dengan nama lengkapnya dan bukan dengan gelar. Banyak siswa Sky Palace, melihat Force Senduke bertanya dengan sangat tulus, mengira mereka sedang bermimpi. Dengan pangkat dan ketenaran Force Senduke, sangat mengesankan baginya untuk mengajukan permintaan kepada Hansen. Setelah Force Senduke meninggalkan ceramah Hansen setiap hari, dia mulai berlatih ketika dia pulang. Dia adalah seorang profesional dengan Suppress Evil, dan dia tahu lebih banyak tentang keterampilan itu daripada orang biasa. Karena itu, dia bisa melihat lebih dalam esensi dari pukulan Suppress Evil. Setelah beberapa hari melakukan penelitian yang giat, Force Senduke mempelajari banyak hal yang tidak dia sadari sebelumnya. Dan itu membuatnya benar-benar mengagumi Hansen. Karena ini adalah hari terakhir pelajaran Hansen, dia tidak bisa menahan diri untuk meminta Hansen melakukan pukulan itu sendiri. Dia ingin tahu perasaan yang bisa ditimbulkan dari penampilan Hansen dalam melancarkan pukulan Suppress Evil.
Orang tidak bisa menyalahkannya karena ingin mengetahui hal ini, tentu saja. Dia adalah seorang duke. Dia tidak bisa pergi ke Hidden Path Cave sendiri untuk melihat 72 mantra pembunuh gen asli. Jika dia bisa memahami perasaan mantra membunuh dari pukulan Suppress Evil, itu akan bagus untuk latihannya sendiri dan kemajuan lebih lanjut. Ah, kamu terlalu sopan. Jika kamu tertarik dengan bakat aku yang lemah, maka aku akan menampilkannya untuk kamu. Jika aku dapat meningkatkan diri, mohon beritahu aku tentang apa yang dapat aku lakukan untuk meningkatkan diri. Lagi pula, Hansen berencana memamerkan pukulannya pada hari terakhir. Dengan cara ini, dia bisa membantu Four Seasons Duke juga. Four Seasons Duke sangat senang mendengar ini, jadi dia berkata, tidak. Aku hanya ingin belajar dari kamu. Aku tidak memiliki motif tersembunyi. Petik 2. Hansen tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk. Dia naik ke atas panggung dan berkata, dalam 10 hari, aku telah mengajarkan 6 pukulan. Hari ini, aku akan menunjukkannya untuk kamu. Mohon diperhatikan, mungkin mereka bisa membantu kamu. Petik 2. Setelah itu, Hansen mulai menggunakan Ghost Star Pang. Kemudian, dia melakukan keterampilan satu demi satu. Hansen telah mempelajari 72 pukulan Suppress Evil dari 72 mantra pembunuh gen asli. Setiap pukulan mengandung arti mantra pembunuh. Saat Hansen melakukan 6 yang dia janjikan, rasanya seolah-olah mantra pembunuh telah hidup. Udara yang mematikan membuat orang-orang merasa sangat dingin. Perasaan itu bahkan mengganggu pikiran mereka. Setiap kali Hansen melancarkan pukulan, dia seperti binatang buas yang menghancurkan sungai. Satu keterampilan memiliki satu arti. Hansen menunjukkan 6 keterampilan meninju kepada mereka. Itu seperti 6 binatang menakutkan yang mencoba menekan bumi itu sendiri. Di mata orang-orang, Hansen bukan lagi manusia. Dia adalah 6 binatang buas. Para siswa Sky Palace gelisah karena kegembiraan pada saat dia selesai. Four Seasons Duke tampak seperti sedang mabuk, karena ketika Hansen menyelesaikan penampilannya, Duke benar-benar membeku di tempatnya. Sepertinya dia telah tenggelam dalam perasaan teknik tinju. Jadi itu adalah teknik 6 tinju Guru Han. Itu pasti telah menyelamatkan aku selama 60 tahun latihan. Aku beruntung. Four Seasons Duke membungkuk di depan Hansen. Four Seasons Duke, kamu terlalu baik. Hansen membungkuk kembali. Setelah itu, pukulan Suppress Evil menjadi terkenal di seluruh Sky Palace. Itu dibawa ke Sky Path Garden, dan dimodifikasi. Ini dengan cepat menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki Sky Palace. Reputasi Hansen bersinar lebih cerah dari sebelumnya. Dan karena dia telah menciptakan pukulan Suppress Evil, dia diberi ganjaran yang mahal. Setelah itu, Four Seasons Duke secara teratur mengunjungi Jade Island untuk berlatih Suppress Evil bersama Hansen. Hansen mengajarinya 72 pukulan Suppress Evil, dan Hansen dapat belajar banyak tentang Suppress Evil dari Four Seasons Duke juga. Pukulan Suppress Hansen adalah metode yang sangat efisien. Itu memungkinkan siswa untuk belajar Suppress Evil dengan cepat, tetapi jika seseorang ingin menguasai keterampilan itu, mereka akan membutuhkan pengalaman yang dimiliki seseorang seperti Four Seasons Duke. Hansen belajar banyak dari Four Seasons Duke, dan dia menjadi sangat mengagumi pria itu. Dia adalah guru yang benar-benar melakukan penelitian dengan cara yang sulit. Dia benar-benar layak mendapatkan semua rasa hormat itu. Four Seasons Duke juga mengagumi pukulan Suppress Evil dari Hansen. Setiap kali dia mengajar Suppress Evil, dia mulai menggunakan pukulan Suppress Evil untuk memungkinkan siswanya memahami berbagai hal dengan lebih mudah. Apakah Hansen pernah melakukan hal-hal yang membosankan atau biasa-biasa saja? Dia luar biasa dengan semua yang dia lakukan. Ketika pemimpin Sky Palace mengatakan ini, dia tersenyum. Hanya raja yang bisa masuk ke Hidden Path Cave. Saat mengunjungi 72 mantra pembunuh gen asli, mereka bisa menjadi setengah dewa. Tidak ada yang tertarik setelah ini, dan jika mereka gagal, mereka tidak dapat melakukan 72 keterampilan meninju sebaik Hansen juga. Hanya Hansen yang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Dia membuat Suppress Evil lebih mudah dipelajari. Para siswa tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya. Meskipun dapat dianggap sebagai cara memotong sudut, itu tidak dapat disangkal merupakan metode yang baik. Wanita bertopeng hitam itu melanjutkan dengan berkata, dan aku mendengar bahwa ketika Lone Bambu melihat pukulan Suppress Evil dari Hansen, dia meminta kunjungannya sendiri ke Hidden Path Cave. Itu mengejutkan. Petik 2. Pemimpin Sky Palace mengangguk, dan dia berkata, Lone Bambu telah berada di sana selama setengah bulan. Dia tidak akan kembali untuk 1 tahun lagi, aku kira. Tapi ada masalah di Metal World. Petik 2. Wanita bertopeng itu tersenyum masam. Jika kami tahu bahwa kita berada di puncak penemuan Metal World, kita belum akan mengizinkan Lone Bambu untuk masuk. Sekarang dia fokus ke gua, tidak pantas untuk mengganggunya dan mengirimnya ke Metal World. Petik 2. Aku tidak dapat memikirkan Marquise selain Lone Bambu yang dapat melakukan tugas ini untuk kita, kata pemimpin Sky Palace. Wanita bertopeng itu tertawa dan berkata, jika Hansen adalah alasan Lone Bambu pergi ke Hidden Path Cave, maka Hansen harus menjadi orang yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan Lone Bambu. Kita harus menyuruhnya pergi ke Metal World. Petik 2. Itu bukan ide yang bagus. Dia belum menjadi Marquise, kata pemimpin Sky Palace sambil menggelengkan kepala. Tapi bukankah dia bisa membunuh Dragon Nine? Kamu bisa menggunakannya sebagai Marquise. Dan dia membutuhkan sumber daya. Ini adalah kesempatan yang sangat layak. Wanita bertopeng itu tertawa lagi. Bab 2144 Dunia Metal.
Hansen mengira dia akan memiliki beberapa hari bebas untuk dirinya sendiri, tetapi segera setelah dia menyelesaikan ceramahnya, dia dipanggil oleh para tetua. Di sana, dia ditugaskan memimpin tim ke ruang xenogenik yang baru ditemukan. Dia diinstruksikan untuk menjelajahi ruang, dan jika mungkin, kembali dengan sumber daya dan material. Karena ruang xenogenik hanya memungkinkan Marquises masuk, Lone Bambu dimaksudkan untuk memimpin satuan tugas di sana. Tapi sekarang, dia sedang berlatih di dalam Hidden Path Cave. Akibatnya, para tetua merasa cocok untuk menyerahkan pekerjaan kepada Hansen. Hansen diberi deskripsi dasar tentang ruang xenogenik, yang disebut Metal World. Namun, ini hanyalah nama sementara untuk lokasi tersebut. Dia mengetahui bahwa lebih dari satu faksi telah menemukannya. Tim lain sudah ada di sana, meneliti tempat itu. Sky Palace selangkah di belakang. Berdasarkan apa yang diberitahukan kepadanya, ada kelompok dari naga, demon, destroyer, dan bahkan Buddha di sana. Mereka semua ada di Metal World, dan sekarang Sky Palace bergabung dengan eksplorasi, situasinya pasti menjadi sangat kompleks. Hansen tidak punya banyak waktu untuk bersiap sebelum dikirim, karena dia dipimpin oleh sesepuh Sky Palace. Dia juga ditemani oleh 100 siswa Marquise dari Sky Palace. Perjalanan ke Metal World telah diatur oleh para tetua. Keluarga Marquise telah diinstruksikan untuk mengikuti perintah Hansen setelah mereka memasuki Metal World, jadi nyawa mereka ada di tangannya. Meskipun Hansen hanya seorang Earl, otoritas Sky Palace dihormati di antara para anggotanya. Dan reputasi Hansen sendiri sangat kuat. Tidak ada yang keberatan dengan posisi Hansen sebagai pemimpin mereka. Sebelum memasuki Metal World, sesepuh memberi Hansen banyak informasi tentang siswa Marquise yang akan dia pimpin. Beberapa dari mereka telah ditandai, karena mereka memiliki kekuatan unik yang sangat penting untuk perjalanan selanjutnya. Hansen memimpin 100 Sky Palace Marquises ke Metal World. Ruang xenogenik itu adalah sebuah planet, dan kekuatan aneh terpancar darinya. Kekuatan itu melarang masuknya makhluk atau makhluk apapun yang berada di atas level Marquise. Hal paling menakutkan tentang semua ini adalah bahwa planet ini memiliki sifat magnetis yang sangat khusus. Benda logam akan tersedot ke dalam planet, jadi perkakas yang terbuat dari logam tidak dapat digunakan di sekitar planet. Karena itu, kapal udara tidak bisa mendekati planet ini. Ketika planet itu dilihat dari luar, tampaknya planet itu sepenuhnya diselimuti badai magnet liar. Seluruh planet diselimuti pusaran awan petir. Ketika Hansen dan yang lainnya menembus awan, planet paling berwarna mulai terlihat. Namun, ketika mereka cukup dekat untuk melihat semuanya, mereka dengan cepat mengerti mengapa tempat itu diberi gelar Metal World. Pegunungan dan dataran di sana semuanya terbuat dari logam. Melihat ciri-ciri topografi yang terbuat dari logam memang agak aneh, tetapi yang paling aneh adalah sifat logam semua hewan dan tumbuhan. Segala sesuatu di permukaan planet adalah logam, dan itu adalah hal yang sangat nyata untuk dilihat. Saudara Yuya, di mana kita akan memulai pencarian kita? Hansen bertanya dengan sopan, menatap siswa Marquise. Yuya adalah Marquise dari Sky Palace yang sangat dihormati. Kedua setelah Lone Bambu, dia pastinya yang terkuat dari teman-teman Hansen. Dia juga selalu berada di garis depan dalam menjelajahi ruang xenogenik baru untuk Sky Palace. Dia memiliki banyak pengalaman dengan usaha semacam ini. Yuya melihat ke permukaan planet, lalu berbicara dengan Hansen. Kita tidak tahu di mana ras lain telah memulai operasi, tetapi mereka pasti telah melihat kita saat kita masuk. Jadi, menjelajahi planet bukanlah yang utama. Menemukan ras lain atau menemukan zona aman untuk membangun tempat istirahat harus menjadi prioritas pertama kita. Petik 2. Kakak Yuya, kamu benar. Aku sedang sembrono. Di mana kita harus berkemah? Menurut kamu, apa tempat teraman bagi kita? Hansen bertanya. Melihat bahwa Hansen benar-benar tertarik dengan pendapat orang lain, Yuya menunjukkan seorang Marquise kepada Hansen. Kamu mungkin ingin bertanya pada Brother Yunyi. Dia pandai dalam hal semacam ini. Petik 2. Saudara Yunyi, tolong. Hansen tahu masalah ini harus ditangani oleh para profesional. Sky Palace mungkin mengirimnya ke sana untuk memimpin, tetapi memimpin berarti menggunakan pasukannya secara efektif, tidak melakukan semuanya sendiri seperti pahlawan. Merupakan tugasnya untuk mempelajari kekuatan timnya dan memanfaatkannya dengan baik. Ada begitu banyak faktor yang tidak diketahui tentang Metal World. Dia akan bisa melarikan diri jika dia bertemu musuh, tapi dia tidak bisa kembali dengan 100 Marquise mati. Dan faksi lain akan berbahaya. Mereka pasti bisa membuat jebakan dan penyergapan. Musuh sudah lama berada di sana, dan mereka telah diberi kesempatan untuk belajar tentang ruang xenogenik. Mereka mungkin menggunakan head start mereka untuk mengelabui kelompok Hansen. Saat tim Hansen mulai bekerja, dia dengan cepat mengetahui bahwa ada banyak orang jenius di Sky Palace. Mereka sangat ahli dalam segala hal, dan mereka dengan cepat mendirikan kamp di Metal World dan mulai menjelajahi daerah sekitarnya. Mereka juga membangun sistem alarm dan kontingensi darurat untuk segala macam situasi. Tapi yang paling mengejutkan Hansen adalah dedikasi timnya. Mereka meneliti dan membuat katalog segala sesuatu dalam jarak 100 mil. Selain beberapa hewan dan tumbuhan logam, tidak ada tanda-tanda xenogenik. Mereka juga tidak melihat Marquise yang dikirim oleh ras lain. Tidak ada siklus siang dan malam di planet ini, dan lingkungannya tidak terlalu bersahabat dengan kehidupan. Tapi tim Sky Palace semuanya Marquise, jadi lingkungan yang buruk tidak akan menjatuhkan mereka. Badai magnet di langit terus berkecamuk. Kilat biru melintas di langit terus-menerus, menerangi permukaan planet lebih baik dari matahari biasa.
Hansen, Yuya, dan Marquise lainnya sedang berbicara tentang memperluas eksplorasi mereka ketika badai magnet tiba-tiba berubah warna. Badai magnet biru berubah menjadi warna pink yang indah. Dong, 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 dong. Tiba-tiba, suara keras mulai terdengar di telinga mereka. Hutan logam di dekatnya mulai bergetar seperti sedang mengalami gempa bumi. Tidak lama kemudian, badak logam setinggi 10 meter muncul dari hutan logam, dan tidak sendirian. Banyak lagi yang mengikuti setelahnya, dan tak lama kemudian, ribuan dari mereka keluar dari pepohonan. Mereka menuju ke sungai terdekat yang tampak seperti Merkuri. Hansen senang dia mendengarkan Yunyi dan menghindari mendirikan kemah di dekat sungai. Jika ada, badak bisa saja menginjaknya. Badak logam itu tampak kuat. Tim tidak dapat menentukan seberapa kuat makhluk itu, tetapi di negeri yang tidak diketahui itu, melawan mereka sepertinya bukan ide yang bagus. Yunyi sedang melihat badak logam saat dia berkata, mereka seperti bongkahan logam yang hidup. Menilai dari kekuatan hidup mereka, aku dapat memperkirakan bahwa mereka setidaknya memiliki kekuatan Marquise. Aku tidak tahu apakah mereka xenogenik, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu pintar. Petik 2. Aneh, kita tidak melihat mereka dalam penjelajahan kita. Dari mana asalnya? Real White, yang juga datang dalam perjalanan, mengerutkan kening dalam kebingungan. Bab 2145 Dataran Aneh, Subscribe Penatua. Badak logam pindah ke tepi sungai. Mereka akhirnya berjalan ke sungai dan mulai bermain di air yang sangat mirip Merkuri. Mereka memiliki tubuh logam yang besar dan besar. Mereka tampak seperti terbuat dari baja yang kasar dan kusam, dan tubuh mereka sangat kontras dengan sungai perak yang berkilauan. Hansen tidak tahu apa cairan perak di sungai itu, tapi yang pasti itu bukan air. Badak logam meminum cairan perak dengan bebas, jadi ada kemungkinan kecil cairan itu tidak berbahaya. Saat badak minum dan bermain, suara gemuruh mulai datang dari dalam hutan. Lebih banyak makhluk logam turun dari pegunungan dan muncul dari hutan. Mereka semua langsung pergi ke sungai, dan ketika mereka sampai di sana, mereka mulai minum darinya. Ada ular logam yang panjangnya setidaknya 100 meter. Ada singa dan lipan berwarna perak dengan jumlah kaki yang tampaknya tak terbatas. Ada berbagai macam makhluk logam, semuanya menuju ke sungai dengan rasa haus yang tak terpuaskan. Makhluk logam itu tampak sangat menakutkan. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti monster kelas duke atau bahkan raja. Namun, untuk beberapa alasan, tampaknya tidak ada permusuhan di antara berbagai makhluk. Banyak makhluk logam tingkat rendah maju untuk meminum cairan perak bersama makhluk yang lebih kuat. Makhluk logam benar-benar terlihat sangat ramah, kata White Real dengan rasa ingin tahu. Mungkin tidak, Yuya memanggil xenogenik seperti burung merpati. Itu keluar dari lengan bajunya dan terbang menuju sungai. Burung xenogenik jelas bukanlah makhluk asli Metal World. Sebuah tubuh perunggu tiba-tiba melayang di langit. Makhluk itu berbentuk seperti capung, tapi seluruhnya terbuat dari perunggu. Tubuhnya setidaknya memiliki panjang 5 meter, dan mata serta rahangnya yang menonjol membuatnya terlihat mengerikan. Tubuh perunggu terbang melewati sungai, dan itu menghentikan burung xenogenik yang telah dilepaskan Yuya. Itu melahap burung itu hanya dengan beberapa detik mengunyah, bulu dan semuanya. Semua orang membeku, dan Yuya merasa harus berkata, sepertinya mereka hanya bersahabat dengan makhluk lain yang berasal dari Metal World. Orang luar tidak menerima perlakuan yang sama. Petik 2. Hansen mengangguk. Sekarang, dia sangat mengagumi Yunyi. Makhluk-makhluk itu telah menyeberangi pegunungan dan melintasi hutan untuk sampai ke sana dari segala penjuru, tetapi tempat kecil yang dipilih Yunyi untuk berkemah tidak ada makhluk. Bahkan jika makhluk mendekati zona aman mereka, mereka bisa jatuh kembali ke dalam gua dan tetap bersembunyi. Tidak ada yang bisa menemukannya di sana. Itu adalah tempat yang kokoh untuk mendirikan kemah. Karena ada terlalu banyak makhluk logam yang kuat di dekatnya, Hansen mengatur putaran shift agar orang-orang mengawasi makhluk-makhluk itu. Untuk saat ini, tidak ada yang bepergian. 10 jam kemudian, beberapa makhluk logam masih menempati sungai. Binatang buas itu terus datang dan pergi. Seolah-olah itu mungkin satu-satunya sungai di planet ini, dan akibatnya, semua orang pada akhirnya akan mampir untuk minum darinya. Kapten Han, kemari dan lihat ini. Hansen sedang istirahat saat Yuya tiba-tiba memanggilnya. Hansen bangkit dan mengikuti Yuya ke mulut gua dan mengintip dengan hati-hati keluar. Makhluk logam yang berada di dekat sungai mulai terlihat gugup. Mereka mulai menjauhi cairan itu, tampak takut akan sesuatu. Hansen menunggu dan memperhatikan beberapa saat, sampai akhirnya, seekor binatang logam putih mendekati sungai. Kapanpun makhluk lain melihatnya mendekat, mereka menghindarinya. Tidak ada yang tertarik untuk menghalangi jalannya. Hansen mengamati binatang logam putih itu. Itu tidak terlihat terlalu besar, mungkin panjangnya sekitar 2 meter. Tapi warnanya putih dan tampak seperti mamut. Mamut logam itu langsung masuk ke sungai dan mulai menyedot cairan keperakan dengan moncongnya. Makhluk logam lainnya memastikan untuk menjauh dari mamut, semuanya mengawasi binatang itu dengan waspada. Tampaknya mereka tidak berani meminum cairan tersebut seperti halnya mamut. Mereka menunggu sampai raksasa itu puas dan meninggalkan daerah itu. Ketika hilang, rata-rata makhluk logam kembali ke sungai dan kembali minum. Melihat mamut itu berjalan kembali ke hutan logam, Hansen dan Yuya saling memandang dan menghela nafas. Ketika mamut muncul, mereka bahkan tidak berani bernapas. Hal terakhir yang mereka inginkan adalah benda itu menemukan mereka. Mamut itu sangat kuat, seorang Marquise tidak akan bisa menghadapi iblis seperti itu.
Sepertinya situasi kita tidak terlalu menguntungkan. Hanya Marquisess yang bisa masuk tempat ini, namun beberapa makhluk di sini adalah kelas raja. Satu kesalahan bisa membuat kita semua mati, kata Yuya. Yunyi mengangguk dan berkata, mereka dari ras lain mungkin juga bersembunyi. Kita bisa menunggu sekarang, tetapi tampaknya makhluk logam itu hanya muncul ketika langit berubah menjadi merah muda. Mungkin saat badai magnet kembali menjadi biru, semua makhluk akan menghilang lagi. Petik 2. Hansen dan yang lainnya berpikir itu masuk akal. Operasi mereka juga tidak perlu terburu-buru. Mereka harus meluangkan waktu dan memikirkan berbagai hal, pertama dan terutama. Mereka mengatur serangkaian shift untuk mengawasi sungai. Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis makhluk logam datang untuk minum dari sungai. Ada juga hal-hal menakutkan lainnya seperti mammoth, yang cukup mengkhawatirkan tim Hansen. Setelah 80 jam, aliran makhluk logam yang mengunjungi sungai mulai melambat. Dan tak lama kemudian, badai magnet merah muda mulai berubah. 1 jam kemudian, kilat yang melintas di langit kembali menjadi biru. Segalanya tampak normal kembali. Akhirnya, keluarga Marquise menyimpulkan bahwa tidak ada lagi makhluk logam yang datang ke sungai. Hansen mengirimkan beberapa pelacak untuk menjelajahi daerah tersebut. Hasilnya seperti yang diharapkan, tetapi sama saja mengejutkan mereka. Makhluk logam yang muncul di dekat sungai sekarang semuanya telah hilang. Seolah-olah mereka baru saja menghilang. Oh tidak, apakah mereka tidak terlihat? Atau apakah mereka hanya bersembunyi di suatu tempat di bawah tanah? White Real bertanya dengan tatapan aneh. Yuya tidak berbicara, mereka semua tenggelam dalam pikirannya. Dunia logam itu aneh, dan mereka tidak dapat menyimpulkan banyak sampai mereka belajar lebih banyak. Sementara Hansen dan yang lainnya berpikir, seseorang mendekati mereka dari arah gunung. Ketika dia mencapai batas yang mereka tetapkan, dia memanggil mereka. Aku adalah Khan of the Demon. Apakah grup kamu dari Sky Palace? Petik 2. Hansen melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi satu-satunya orang yang bisa dia lihat adalah Khan. Dia maju untuk berbicara dengan penjahat itu, membawa Yuya bersamanya. Khan, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu adalah pemimpin tim ini, Hansen. Bagus, karena kita sudah berteman, kita bisa bekerja sama. Khan tertawa. Aku tidak ingat kita pernah mengalami banyak hal dalam kerja sama, jawab Hansen dengan dingin. Sejujurnya, aku juga tidak ingat pernah akrab denganmu. Tapi sekarang, Naga, Buddha, dan Destroyer semuanya bekerja sama. Jika kita tidak membentuk aliansi, mereka mungkin akan mengejar kita di tempat berbahaya ini. Saat dia berbicara, bahu Khan merosot. Mengapa aku harus mempercayai kamu? Hansen tidak bergerak. Kita tiba di sini jauh sebelum kamu melakukannya. Aku pikir kamu akan tertarik dengan informasi yang aku miliki. Khan tersenyum. Bab 2146 terjebak. Hansen membiarkan Khan masuk ke kamar agar mereka bisa melanjutkan diskusi mereka. Khan berbicara tanpa pembukaan. Kamu mungkin tidak percaya padaku ketika aku memberitahumu ini, tapi kita semua terjebak di dunia ini. Apa maksudmu? Hansen bertanya dengan cemberut. Nah, sejak kamu memasuki Metal World, apakah kamu sudah mencoba menghubungi seseorang di luar? Katakan. Hansen dan Yuya saling memandang. Kemudian, mereka kembali menatap Khan tanpa menanggapi. Khan menghela nafas dan berkata, untung saja kau tidak melakukannya. Aku menyarankan kamu untuk tidak mencobanya. Dua Demon Marquise mencoba pergi, tetapi mereka mati saat melakukannya. Hal yang sama terjadi pada beberapa Buddha, Naga, dan Destroyer. Tidak ada yang bisa meninggalkan planet ini. Jika kamu tidak mempercayai aku, kamu dapat melanjutkan dan mencoba untuk pergi. Tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Petik 2. Bagaimana mereka yang pergi terbunuh? Yunyi bertanya. Mereka tewas, katakan, suaranya terpotong. Jatuh ke kematian mereka, Hansen dan yang lainnya mengerutkan kening. Apakah kamu pernah bermain dengan karet gelang? Semakin jauh kamu menarik, semakin keras pukulannya saat dilepaskan. Saat kamu memasuki planet ini, tubuh kamu terikat oleh aturannya. Jika kamu terbang di atas permukaan, kamu akan merasakan kekuatan yang mencoba menyeret kamu kembali ke bawah. Semakin tinggi kamu terbang, semakin kuat jadinya. Akhirnya, yang terkuat pun dilemparkan kembali ke malapetaka mereka, katakan. Bukankah yang kamu gambarkan hanyalah gravitasi? Mengapa kamu harus membuatnya terdengar sangat rumit? Kata Real White. Khan menggelengkan kepalanya. Ini bukan gravitasi. Gravitasi semakin lemah semakin jauh kamu dari sebuah planet, tetapi gaya ini tumbuh semakin kuat seiring dengan jarak. Dan ketika planet ini akhirnya mengatasi perlawanan kamu dan menyeret kamu kembali, kamu akhirnya menyentuh tanah dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak ada tubuh Marquise yang bisa menahannya. Petik 2. Seberapa tinggi kamu bisa terbang sebelum kekuatan ini muncul? Hansen bertanya. 10.000 meter, jawabkan cepat. Ade, Yuya melihat ke arah Marquise binatang yang kuat. Marquise yang seperti singa itu menjawab dengan melompat dengan kakinya yang kuat dan terbang ke langit. Dia mencapai ketinggian 10.000 meter dalam waktu singkat. Ketika melewati 10.000 meter, singa Marquise melambat hingga merangkak. Itu terus terbang lebih tinggi, tapi kecepatannya sangat lambat. Itu berjuang untuk beberapa waktu, dan ketika mencapai ketinggian 13.000 meter, itu berhenti sepenuhnya. Ade, kembali, Yuya berteriak. Ade mulai mengikuti perintah, tetapi sebelum dia bisa berbalik, kekuatan menakutkan meluncurkannya kembali ke tanah. Pang!
Tubuh Ade seperti meteor yang turun. Dia menabrak permukaan logam dengan kecepatan yang menakutkan, dan kawah besar terbentuk setelah kecelakaan itu. Hansen dan yang lainnya segera berlari ke arahnya. Tubuh Ade benar-benar rusak, seperti kue tumbuk. Ade meraung, cahaya suci menutupi tubuhnya, dan kemudian dia kembali normal. Sekarang kita bisa membicarakan ini dengan benar, kan? Kan tersenyum. Mereka kembali ke kamp dan mulai membahas ketentuan kerjasama. Mereka membuat kesepakatan. Sementara itu, Kan menjelaskan lebih banyak tentang bagaimana planet itu ditemukan. Demon dan Buddha adalah orang pertama yang menemukan Metal World. Sebuah pertempuran telah menarik mereka ke wilayah ruang angkasa yang jarang dilalui, dan saat mereka bertarung, mereka tersandung di planet yang tersembunyi. Kedua ras mengirim orang untuk menjelajahi Metal World, tetapi entah bagaimana, berita tentang planet ini bocor ke gelombang udara. Dragon, Destroyer, dan Sky Palace menerima kabar tentang penemuan mereka. Hanya setelah Marquises mendarat di planet ini mereka menyadari betapa berbahayanya tempat itu. Dan saat itulah mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat pergi. Naga, Destroyer, dan Buddha dengan cepat membentuk aliansi. Mereka membunuh hampir semua demon yang dibawakan ke planet ini, jadi ketika Kan melihat orang-orang Sky Palace datang, dia mendatangi mereka dengan harapan menerima bantuan mereka. Yuya menatapkan dan dengan dingin berkata, berita tentang tempat ini dirilis karena kamu menemukan ada yang tidak beres, kan? Kamu memikat ras lain di sini. Itulah mengapa Naga dan Destroyer bergabung dengan Buddha untuk melawanmu, bukan? Petik 2. Kan menghela napas dan berkata, aku sudah di sini selama ini, bukan? Aku belum bisa menghubungi dunia luar. Aku tidak tahu apakah itu demon yang membocorkan berita itu. Petik 2. Setelah itu, Kan tertawa dan berkata, bahkan jika kita adalah orang-orang yang membocorkan berita itu tidak akan berdampak pada kerja sama kita. Kenapa kita harus bergabung denganmu? Naga akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik, Hansen bertanya dengan tenang. Kan sepertinya siap untuk Hansen mengatakan ini, jadi dia tersenyum. Ketika mereka membentuk aliansi mereka, itu memberi mereka keuntungan. Tetapi mereka tidak akan berbagi apapun dengan kamu. Mereka ingin menyimpan manfaatnya untuk diri mereka sendiri. Petik 2. Manfaat apa? Hansen bertanya, memusatkan perhatian pada poin kunci dari apa yang dikatakan Kan. Jika ras lain terjebak, pilihan terbaik mereka seharusnya adalah mengordinasikan upaya mereka untuk mencari jalan keluar. Tapi sebaliknya, mereka malah menyerang Demom. Sepertinya ada hal lain yang tidak ingin diungkapkan Kan. Dua tim pertama yang tiba menemukan beberapa reruntuhan tua di planet ini. Reruntuhan mungkin telah ditinggalkan oleh elit yang didewakan. Sekarang, ketiga ras itu sedang menjaganya. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa mengalahkan mereka dan merebut jarahan untuk diri kita sendiri. Sky Palace kuat, tapi kalian tidak bisa melawan ketiganya sendirian, katakan dengan pasti. Kan memberi mereka lebih banyak informasi tentang lokasi dan disposisi reruntuhan, dan Hansen mengirim seseorang untuk memverifikasi cerita Kan. Namun Kan tidak mau memberikan terlalu banyak informasi. Dia tersenyum dan berkata, kami Demom dan Buddha menemukan kehancuran pada saat yang bersamaan. Kami tahu sebanyak yang mereka tahu. Tidak ada salahnya kami membentuk aliansi denganmu, Kan. Petik 2. Hansen dan Yuya mengadakan diskusi singkat. Mereka berdua setuju bahwa aliansi adalah ide yang bagus, jadi Hansen menyerahkan detail operasi kepada Yunyi dan Yuya. Mereka lebih baik dari Hansen dalam hal semacam itu. Kita harus bergerak saat badai biru mengamuk dan makhluk logam bersembunyi. Begitu kita berada di reruntuhan, kita akan aman. Kita tidak akan diserang oleh makhluk-makhluk itu, jelaskan, jelas ingin mereka bergerak cepat. Dan dalam perjalanan, mereka akan bertemu dengan para demon lainnya. Kan memiliki banyak rahasia yang tidak dapat dia ungkapkan, tetapi sebagian besar informasinya sah dan itu menghemat banyak waktu Hansen. Dan jika naga menyerang mereka saat mereka berada di reruntuhan, bekerja sama dengan demon bisa menyelamatkan hidup mereka. Mereka memastikan durasi badai biru dan lokasi reruntuhan, lalu mereka berangkat. Mereka bertemu dengan demon lain dan melanjutkan. Iblis berada dalam kondisi yang mengerikan. Mereka lebih lelah dari yang dibayangkan Hansen. Selain Kan, hanya ada 20 Marquise yang tersisa, dan semuanya terluka. Bab 2147 Kota Dewa Raksasa Logam. Sebuah kota raksasa terletak di lereng Gunung Logam. Kota itu terbuat dari logam hitam yang sama dengan gunung, dan tampak seperti diukir dari gunung, bukan dibangun. Jika dilihat dari jauh, kota dan gunung berpadu bersama sampai tidak mungkin untuk mengatakan di mana yang satu berakhir dan yang lainnya dimulai. Dua puncak logam setinggi 1000 meter membentuk gerbang kota besar itu. Kedua pintu besar itu membuat pintu yang lewat di antara mereka terasa seperti semut. Dari jauh, Hansen bisa melihat judul di gerbang itu bertuliskan, Kota Dewa Raksasa Logam. Itu ditulis dalam bahasa yang telah dilihat Hansen di alam semesta Genos sebelumnya, tetapi kata-kata itu sendiri terlihat begitu kuat sehingga mudah untuk membayangkan mereka melompat ke kehidupan dan memisahkan langit dunia. Melihat kota raksasa itu, berjongkok di gunung seperti binatang, Hansen mengerutkan kening dan berkata, kota ini sangat besar. Bahkan ras terbesar yang pernah aku lihat tidak membutuhkan ruang yang disediakan tempat ini. Petik 2. Kan berbicara dengan nada berbisik. Dulu, raksasa adalah salah satu dari 10 ras yang lebih tinggi. Mereka adalah bagian dari grup yang disebut Breakskis. Pak Breakskis mengalami kesulitan berkembang biak, dan populasinya secara bertahap menurun sampai mereka punah, selain dari beberapa yang kawin dengan ras lain.
Kami percaya bahwa kota ini adalah lokasi dewa yang pernah dimiliki oleh Breakskis. Petik 2. Setelah jeda, Khan melanjutkan dialognya. Setelah memasuki kota, kami menemukan beberapa teks yang menyebutkan tentang Breakskis. Ukiran tersebut mengungkapkan bahwa tempat ini adalah kota Breakski, tetapi pada titik tertentu, ada pertempuran yang membuat kota itu hancur. Anehnya, saat kami berada di kota, kami tidak menemukan sisa-sisa atau mayat. Petik 2. Karena gerbang utama ditutup dan tidak ada yang bisa membukanya, Khan membawa mereka ke sisi kiri kota di mana ada tembok yang rusak. Tanpa dinding yang rusak itu, sepertinya tidak mungkin ada orang yang berhasil masuk. Masuk dari atas pasti punya tantangan tersendiri. Makhluk-makhluk yang telah membangun kota ini akan melindungi dari itu. Ketika mereka menyeberangi tembok, Han Sen melihat beberapa kam di sisi lain. Kam-kam itu tampak seperti milik ras lain, dan memang begitu. Jelas sekali, mereka adalah milik Buddha, naga, dan destroyer. Aneh bahwa ras lain tidak menempatkan satupun penjaga di tembok kota yang rusak. Sebenarnya tidak ada tanda-tanda ada orang di sekitar. Itu aneh. Sepertinya mereka sudah tidak ada di sini. Atau apakah ini semacam jebakan? White Real memandang Kam dengan prihatin. Peluang dan akhir bertebaran di sekitar Kam. Sepertinya tidak pernah terjadi perkelahian, tetapi tampaknya orang-orang melarikan diri dengan cepat. Ini bukan jebakan. Benar-benar tidak ada orang di sini, kata Yuya. Han Sen membawa timnya ke Kam untuk melihat-lihat. Ketika mereka memutuskan bahwa tim lain benar-benar telah pergi, mereka mulai mengumpulkan banyak persediaan dan sumber daya yang ditinggalkan orang lain. Para pekemah yang tidak bahagia telah meninggalkan cukup banyak cairan geno di Kam mereka. Sepertinya mereka benar-benar pergi dengan terburu-buru. Mereka tidak membawa cairan geno bersama mereka. Han Sen memandang Khan. Khan memahami Han Sen, dan dia dengan tenang berkata, ketika Demon pertama kali datang ke sini di bawah badai biru, kami melihat naga. Mereka telah lenyap pada saat badai merah berakhir. Mungkin mereka menemukan sesuatu yang besar, dan mereka terlalu bersemangat untuk berkemas dan menuju relung yang lebih dalam dari reruntuhan. Aku ingin tahu apa yang bisa membuat mereka membongkar kemah begitu cepat. Petik 2. Mungkin bukan karena mereka menemukan sesuatu. Mungkin ada yang tidak beres, dan apapun yang terjadi memaksa mereka melarikan diri, kata Yuya. Itu mungkin, tapi kami belum melihat tanda-tanda perkelahian, gumam Khan, tenggelam dalam pikirannya. Lalu, dia tiba-tiba berhenti. Bukan hanya Khan, semua orang di kelompok itu menjadi pucat saat mereka melihat ke belakang keluar kota. Banyak mata merah melayang di langit di luar kota. Matanya semakin dekat saat mereka melihat, menampakkan tubuh perunggu, seperti capung dari makhluk yang melayang di udara. Panjangnya 5 meter, dan suara mendengung mengiringi penerbangan mereka yang membuat gigi Han Sen gelisah. Jumlah mereka begitu banyak sehingga gerombolan itu tampak tak berujung. Dan mereka sekarang menuju ke tembok yang rusak. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah waktu badai biru. Mengapa makhluk logam xenogenik muncul pada saat seperti ini? Yuya menatapkan. Aku tidak tahu. Kami belum pernah melihat xenogenik logam di bawah badai biru sebelumnya. Bahkan saat badai merah, mereka tidak pernah mendekati kota. Ini tidak bagus. Ayo lari. Khan menangis. Kemudian, dia memimpin Demon lebih jauh ke dalam reruntuhan. Han Sen dan Yuya saling memandang. Mereka juga membawa orang-orang Sky Palace ke dalam reruntuhan. Capung-capung itu sekuat Marquises, dan jumlahnya banyak sekali. Mereka mungkin bisa dilawan, tapi bukan tanpa harga yang harus dibayar. Itu akan kotor. Sky Palace dan Demon Marquises menuju perlindungan reruntuhan bersama. Khan memimpin, dan dia berteriak sambil berlari, ada istana di depan. Kita bisa bersembunyi di sana. Petik 2. Han Sen sudah melihat bangunan yang dia maksud. Istana itu seperti gunung itu sendiri. Itu sangat besar sehingga Han Sen berpikir bahkan orang buta pun mungkin bisa melihatnya. Tapi gerbang istana ditutup, dan dia tidak tahu apakah mereka bisa membukanya. Aku pernah ke sini sebelumnya. Ada celah di tembok istana. Kita bisa meluncur masuk ke dalam, dan menghalangi pintu masuk. Kemacetan seperti itu akan jauh lebih mudah untuk dipertahankan, katakan, lalu lari ke sisi lain istana. Han Sen tidak memiliki emosi selama semua ini, tetapi dia memimpin siswa Sky Palace setelah Khan. Di depan, dia melihat sebuah gua raksasa. Itu berbentuk seperti kepalan tangan, dan sepertinya telah ditinju ke dinding logam. Namun, xenogenik logam datang dengan cepat. Tim tidak punya waktu untuk ragu saat mereka meluncur melalui dinding. Han Sen dan Yuya menyentak orang terakhir mereka ke dalam istana tepat saat xenogenik logam capung berdengung ke arah mereka. Keluarga Marquise yang menjaga pintu masuk gua melepaskan cahaya dewa mereka, membunuh 2 logam xenogenik terdekat. Kemudian Demon Marquise memanggil perisai raksasa untuk menghalangi pintu masuk. Xenogenik logam menghantam perisai berulang kali, tetapi berusaha sekuat tenaga, itu tidak akan membiarkan mereka lewat. Han Sen dengan cepat melihat sekeliling istana tempat mereka tersandung. Tampaknya itu semacam ruang samping, tetapi sebelum dia bisa memeriksanya lebih jauh, perhatiannya tertuju pada mayat-mayat yang tergeletak di lantai. Mayat itu adalah naga dan Buddha, dan tampaknya mereka telah mati dengan kematian yang mengerikan. Sisik dan kulit mereka telah dikupas dari tubuh mereka, tetapi anehnya, daging mereka dibiarkan utuh. Tapi ada darah di mana-mana. Pemandangan menyapu tim dalam cuaca dingin yang mengerikan. Bahkan Han Sen, yang sering melihat darah, merasa mual. 2148 Guardian Spider. Apakah kamu mengenali orang-orang Buddha dan naga ini?
Hansen bertanya pada Kan. Keduanya telah menginstruksikan tim mereka untuk menjauh dari mayat. Kan memeriksa mayat-mayat itu, dan setelah beberapa saat, dia berkata, aku pikir Buddha ini adalah Grace Marquise. Dia selalu mengalami pincang, karena kaki kirinya sedikit lebih pendek dari kaki kanannya. Lihat, itu pasti dia. Adapun manusia naga ini, aku yakin dia pasti naga 123. Sayapnya tidak selebar sayap naga pada umumnya. Keduanya baik-baik saja terakhir kali aku melihat mereka, jadi apapun yang terjadi pada mereka pasti baru-baru ini. Petik 2. Hansen menatap Yuya. Yuya juga melihat mayat-mayat itu, dan dia berkata, selain dari kulit mereka dan sisik mereka dilucuti, tampaknya tidak ada bentuk luka lainnya. Otot dan kerangka mereka semuanya utuh, jadi tidak tampak seolah-olah mereka terkena pukulan. Di saat yang sama, Yuya menepuk dagunya sambil berpikir, orang-orang ini terlalu kuat untuk dibunuh dengan cara dikuliti. Mereka pasti mengalami luka dalam atau sesuatu. Petik 2. Apa maksudmu ini disebabkan oleh semacam kekuatan yang dapat melewati perlindungan tubuh dan memberikan kerusakan di dalamnya? Aku tahu Yin Yang Pang dan Pers Body dapat melakukan apa yang kamu jelaskan, tetapi dari penampilan tubuh ini. Aku tidak berpikir mereka dibunuh oleh salah satu dari kekuatan itu. Pulang mereka akan mengalami banyak kerusakan dan otot mereka akan berdarah-darah, jika mereka menjadi korban dari teknik itu, kata White Real, melangkah hati-hati di sekitar tubuh. Yuya mempertimbangkan itu. Jika itu bukan seni Geno seperti Pers Body, itu pasti sesuatu yang invasif. Mungkin sejenis serangga kecil. Petik 2. Itu sangat mungkin, ya. White Real mengangguk. Kalau begitu, kita harus melihat ke dalam tubuh mereka dan melihat. Kan memberi isyarat agar salah satu Demon Marquise-nya mendekat. Bawahannya menghunus pisau dan mendekati mayat Buddha. Yuya menghentikan Demon Marquise dengan tegas. Aku pikir tidak bijaksana bagi kita untuk ikut campur dengan tubuh mereka. Bagaimana jika ada sesuatu di sana? Kita mungkin mengalami kesulitan yang sama dengan yang dialami kedua orang ini. Katakan. Jika ada sesuatu di dalam diri mereka, maka tampaknya tidak berbahaya selama masih berada di dalam mayat. Jika kita membelah tubuh dan melepaskannya, keadaan bisa menjadi buruk bagi kita. Aku pikir kita harus menyegel tubuh dan mengabaikannya, kata Yuya. Itu ide yang buruk. Kan menggelengkan kepalanya. Bagaimana menurutmu, Hansen? Lakukan seperti yang diperintahkan Yuya, kata Hansen. Baik, jika itu keputusan kamu, maka kami akan melakukan berbagai hal dengan cara kamu. Tapi orang-orang aku tidak pandai menggunakan kekuatan penyegelan. Katakan, sambil membuka tangannya. Hansen mengangguk. Yuya menemukan Marquise yang bagus dengan kekuatan penyegelan dan menyuruhnya membuat Bai Sema untuk mengelilinginya. Mereka dengan sangat hati-hati menghindari pergerakan tubuh karena bidang perlindungan naik di sekitarnya. Hansen terus mengamati ruangan polos yang mereka masuki. Ada sebuah pintu di salah satu dinding yang membuka ke sebuah lorong, tapi tidak ada yang tahu kemana arahnya. Yunyi, bisakah kamu menentukan sesuatu tentang tata letak istana? Hansen memandang Yunyi. Aku dapat mencoba, tetapi yang aku miliki hanyalah sebuah aula untuk melanjutkan. Tidak terlalu banyak, aku perlu melihat tempat itu lebih baik sebelum aku memetakannya, kata Yunyi. Yuya, kamu dan beberapa yang lain harus menjaga tempat ini. Aku akan melihat-lihat dengan Yunyi, kata Hansen pada Yuya. Itu terlalu berbahaya, seharusnya aku yang pergi, dengan beberapa orang lainnya, kata Yuya. Hansen menolak untuk membiarkan Yuya datang, tapi dia mengizinkan beberapa Marquise yang pandai mengintai untuk menemani mereka dan memetakan jalannya. Hansen yakin dengan Demon Bak Bai Semanya. Bahkan jika mereka bertemu musuh sekelas raja, mereka akan baik-baik saja. Aku akan ikut dengan kalian, katakan. Tentu, Hansen memberinya anggukan. Tapi sebelum mereka bisa memasuki lorong, Demon Marquise yang menghalangi pintu masuk ruangan mulai berteriak. Ada xenogenik yang lebih tinggi dari Marquise yang menyerang perisai kita. Aku tidak bisa menahan mereka. Petik 2. Pergilah ke lorong dan blokir pintu kamar ini, perintahkan dengan cepat. Mereka sekarang tidak punya pilihan selain bergerak maju. Hansen, Yunyi, dan Yuya ada di depan. Mereka bergerak menuju lorong bersama rekan tim Sky Palace lainnya. Setelah semua orang memasuki hallway, mereka membanting pintu hingga tertutup. Itu tidak dibentengi dengan baik, jadi mereka menggunakan kekuatan penyegelan untuk memperkuat pintu dan memperkuat kekuatannya. Saat mereka melakukannya, suara mendesis aneh datang dari dalam ruangan. Untung mereka telah memperkuat pintu tepat waktu. Lorong itu menuju keluar, di mana beberapa jalan menuju lebih dalam ke kota. Setiap jalan menuju ke istana. Mereka mengambil jalan yang benar, yang sepertinya menuju ke istana terdekat. Istana raksasa itu sangat bersih, dan ada patung logam raksasa berdiri di depannya. Tampaknya itu menggambarkan raksasa yang sebenarnya, tetapi entah bagaimana terlihat sedikit berbeda. Ketika mereka mencapai bagian dalam bangunan, mereka menemukan mayat dari sejumlah besar naga dan Buddha. Ini aneh, aku pikir ada aliansi antara tiga ras di sini. Mengapa kita hanya melihat mayat naga dan Buddha? Di manakah tubuh Destroyed berada? Yang pasti mereka tidak bisa semuanya berhasil lolos, kata Yunyi dengan terlihat kebingungan. Itu aneh, Kan mengangguk setuju. Dia berjalan di sekitar gedung sebelum berhenti di dekat patung. Hansen melihat patung itu dan merasakan firasat. Kaca. Saat Hansen mengamati patung itu, dia mendengar suara bergerak. Mulut patung tiba-tiba terbuka, dan ketika itu terjadi, mata lentera merah bersinar dari dalam. Pembentukan. Hansen memerintahkan.
Yuya melepaskan kekuatannya, dan pedang cahaya terbang keluar dari tubuhnya. Setiap pedang terbang untuk melayang di atas kepala anggota Sky Palace. Semua orang berdiri tanpa bergerak, membiarkan pedang cahaya menyentuh kepala mereka. Tanda muncul di dahi mereka, memungkinkan pikiran Yuya tersalurkan ke semua orang melalui tanda pedang. Ketika mereka baru saja membentuk formasi mereka ke arah Yuya, benda di dalam patung memutuskan untuk muncul. Itu adalah laba-laba logam, warnanya hitam dan putih, dan matanya seperti bongkahan tembaga. Laba-laba logam tidak menunggu, itu segera dibebankan ke arah mereka. Di belakangnya, laba-laba yang tak berujung terus meluncur keluar dari patung. Seluruh aula menjadi berantakan. Kan memerintahkan iblisnya untuk bertarung, tetapi tanpa koordinasi sempurna Yuya, mereka tidak memiliki harapan untuk menjadi seefektif tim Sky Palace. Kedua belah pihak juga fokus untuk melindungi mereka sendiri. Hansen dan yang lainnya mendengarkan perintah Yuya. Mereka mempertahankan formasi yang ketat saat mereka melawan laba-laba, dan tak lama kemudian, mereka membunuh laba-laba itu berbondong-bondong. Ketika Hansen melihat kekuatan Yuya beraksi, dia memikirkan Ning Yue. Ning Yue adalah seorang komandan yang luar biasa, dan keinginannya selalu kuat. Dengan seseorang seperti itu di antara pasukan Hansen, seluruh tim akan menjadi jauh lebih kuat. Xenogeneik Marquise Guardian Spider diburu. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Setelah Hansen membunuh salah satu laba-laba logam, teriakan meletus dari dalam patung. Seekor laba-laba merah mulai keluar dari mulut patung. Patung logam 2149. Laba-laba penjaga tidak terlihat seperti mereka bisa memintal sutra, tetapi cakar di ujung kaki mereka lebih tajam dari pisau manapun. Bahkan baju besi seorang pejuang Marquise tidak bisa menahan pukulan dari itu. Ketika laba-laba merah muncul dari mulut patung, ia terbang menuju para pejuang dalam sekejap. 6 dari pelengkap seperti bilahnya meluncur ke bawah menuju para penyusup. Yuya memerintahkan para pejuang untuk berpencar dan menyebar sedikit, dan setelah bersih dari serangan laba-laba, mereka menutup kembali untuk mengepung araknida tersebut. Mereka mengangkat pedang mereka dan menghantam laba-laba itu secara serempak. Tapi itu tidak berhasil, karena pedang mereka hanya terpental dengan suara dentang yang keras. Mereka bahkan tidak bisa menggaruk tubuhnya. Orang besar itu pasti Duke. Yunyi berteriak. Yuya mengangguk setuju, lalu menghunus pedangnya sendiri. Yunyi kemudian memerintahkan semua siswa Sky Palace untuk menyerang satu titik di laba-laba. Semua kekuatan mereka melawan makhluk itu seperti sungai yang deras. Target yang mereka pilih adalah mulutnya. Mereka berhasil mematahkan rahangnya, dan ketika itu terjadi, laba-laba itu jatuh ke tanah. Setelah beberapa serangan lagi, Hansen dan yang lainnya berhasil mengakhiri iblis jahat itu. Karena formasi mereka, bagaimanapun, Hansen tidak bisa mendapatkan serangan terakhir. Setelah laba-laba merah mati, tidak ada lagi laba-laba penjaga yang muncul untuk menyerang mereka. Mereka dengan cepat membersihkan spider penjaga terakhir di lapangan. Tidak ada seorang pun dari Sky Palace yang terluka, tetapi beberapa demon lagi telah robek. Selain itu, Sky Palace yang merawat laba-laba merah. Sepertinya aku harus cepat dan membawa Ning Yue ke sini. Aku berharap dia bisa berkembang di sini, pikir Hansen dalam hati. Aneh, dengan kekuatan 3 ras yang bekerja sama untuk membunuh laba-laba, seharusnya tidak sesulit itu. Mengapa ada banyak Buddha dan naga yang mati di sini, dan mengapa tidak ada satupun laba-laba mati di antara mereka saat kita masuk? Yunyi melihat ke salah satu tubuh laba-laba dan mengerutkan kening. Itu karena kita tidak menyentuh laba-laba. Sebuah suara bergema di seberang jalan dari suatu tempat di belakang istana. Dragon Eight muncul dengan beberapa naga dan Buddha di belakangnya. Namun, tidak ada tanda-tanda dari Destroyer. Segalanya tiba-tiba menjadi sangat tegang. Para siswa Sky Palace mempersiapkan diri untuk bertempur, tetapi Buddha dan naga semuanya tampak terluka. Telah terjadi pertarungan yang serius, dari kelihatannya. Jangan khawatir, kami bukan musuhmu sekarang, kata Dragon Nine dari belakang Dragon Eight. Dragon Eight, apa maksudmu? Kan tidak bisa melihat Dragon Nine, jadi dia bertanya pada Dragon Eight. Dragon Eight dengan cepat berkata, Destroyer menipu kita. Mereka sudah akrab dengan tempat ini, dan mereka tahu beberapa rahasianya. Mereka memikat kami ke bagian kota yang berbahaya dan membuat banyak dari kami terbunuh. Destroyer lalu pergi lebih dalam ke istana, dan kami tidak tahu apa yang ingin mereka capai. Petik 2. Amitabha, dan apapun yang mereka rencanakan, itu tidak terlihat baik bagi kami. Destroyer sepertinya tidak ingin kita keluar dari sini hidup-hidup dan membiarkan orang lain tahu apa yang terjadi di sini, kata Buddha Marquise. Apa maksudmu kota raksasa itu terkait dengan Destroyer? Aku pikir Breakskis adalah penduduk aslinya, katakan skeptis. Ketika kami sampai di belakang istana, kami menemukan sebuah patung dengan 3 kepala dan 6 lengan. Itu adalah penggambaran yang tepat dari Destroyer. Jika asumsi kami benar, Destroyer mungkin pernah menjadi bagian dari Breakskis, kata Dragon Eight. Jika itu benar, maka kita dalam masalah serius. Kita tidak bisa meninggalkan planet ini, dan Destroyer akan mencoba membunuh kita semua untuk menjaga rahasia mereka. Mereka tidak akan membiarkan kami pergi, kata Yunyi. Tiba-tiba, suara aneh menggelegar di aula. Kalian benar, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Karena kamu di sini, mengapa tidak mati di sini? Petik 2. Suara itu mengejutkan semua orang. Mereka melihat sekeliling sebentar sebelum menyadari bahwa sebenarnya patung yang berbicara. Saat patung logam itu berbicara, tubuhnya mulai bergerak. Patung tersebut sebelumnya dalam posisi duduk, namun saat berdiri, kepalanya pecah hingga menembus langit-langit.
Ia mengayunkan tinju dan membersihkan setengah dari atap. Melihat tinju raksasa itu terus turun ke arah mereka, semua orang bergerak untuk menghindarinya. Tapi tinju bukanlah ancaman yang sebenarnya. Ketika atap di atas mereka rusak, Xenogenik yang tampak seperti capung menyerbu melalui lubang. Seluruh tempat itu menjadi kacau balau. Patung logam itu meninju beberapa kali lagi, dan istananya hampir seluruhnya hancur. Hansen dan yang lainnya mencoba menebas patung logam itu, tetapi serangan itu hampir tidak menggoresnya. Mereka memutuskan untuk mundur dari istana melalui celah-celah yang telah terbentuk. Tapi ada banyak Xenogenik capung yang berdengung di udara sekarang, dan itu membuat pelarian mereka semakin sulit. Saat mereka berlari menjauh, lebih banyak ledakan datang dari reruntuhan. Banyak patung logam raksasa muncul dari kehancuran dan berbalik arah. Hansen memperhatikan bahwa salah satu patung logam setidaknya setinggi 1000 meter. Itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan itu tampak persis seperti Destroyer. Keempat ras itu semuanya dalam bahaya ekstrim. Xenogenik logam memburu mereka tanpa henti. Patung-patung logam itu juga menakutkan, karena kekuatannya setara dengan seorang raja. Patung logam yang mengejar Hansen membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan api seperti geyser api neraka. Tidak terlalu jauh, ada raksasa biru yang tampak sangat jahat. Cahaya dewa bersinar dari dadanya, melemparkan sinar sepanjang 50 meter yang menghancurkan semua yang disentuhnya. Raksasa lain melepaskan kekuatan mereka sendiri. Mata mereka bersinar merah, dan mereka semua menuju ke Hansen dan yang lainnya. Semua tim mulai merasakan harapan mereka menyusut. Meskipun ada banyak Marquise yang kuat di sekitar mereka, pada akhirnya, mereka hanyalah Marquise. Mereka tidak bisa melawan patung logam raksasa itu. Ditambah lagi, ada Xenogenik capung logam. Mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kemarilah. Hansen menyadari bahwa pertempuran tidak akan berguna, jadi dia dengan cepat mengumpulkan semua orang Sky Palace kepadanya. Yuya menggemakan perintah Hansen kepada semua anggota melalui tanda pedang, jika mereka tidak mendengar suara Hansen di tengah kekacauan. Banyak siswa Sky Palace datang ke Hansen. Ketika Kan melihat ini, dia membawa beberapa demon yang tersisa juga. Dragon Eight dan Sang Buddha juga mengikuti. Mereka memperketat formasi mereka dan memusnahkan Xenogenik capung di dekatnya, tetapi kekuatan seperti api neraka sedang dalam perjalanan, dan banyak kekuatan lain datang untuk mereka juga. Melarikan diri sepertinya tidak mungkin. Ledakan. Api patung logam itu menelan mereka, tetapi tidak membakar mereka. Sebaliknya, Baisema biru tiba-tiba muncul. Hansen dan orang-orangnya ada di dalamnya, terlindung dari api yang menakutkan. Saat api menyentuh Baisema biru, apinya pun pecah. Dan kemudian, kekuatan patung lainnya menghantam Baisema. Mereka mengerahkan semua kekuatan mereka, tetapi itu sia-sia. Mereka tidak bisa mematahkan Baisema. Selusin patung logam menakutkan mengelilingi mereka. Mereka menjulang di Baisema seperti iblis lapar, menatap Hansen dan Marquise lainnya di dalam. 2150 kekuatan yang berasal dari daratan, subscribe Penatua. Hansen, aku pernah mendengar namamu sebelumnya, tapi tentu saja aku tidak berharap melihatmu di sini. Patung berkepala 3, berlengan 6 melangkah di depan Baisema. Kepala burung di tengahnya mengintip langsung ke Hansen. Itu terlihat seperti iblis, ketika menatap bayi tak berdaya di kereta dorong yang ditinggalkan. Bagi Hansen dan yang lainnya, kekuatan patung logam itu sangat menakjubkan. Mereka benar-benar terkepung. Dan tentu saja, Xenogenik yang mirip capung masih beterbangan. Ada terlalu banyak serangga untuk dihitung, yang membuat situasi tim Hansen benar-benar menyedihkan. Kamu siapa? Hansen bertanya, menatap patung raksasa berkepala 3, berlengan 6. Nama aku Klinsmann of the Destroyer, jawab patung itu. Saat berbicara, patung-patung lain berhenti mencoba menyerang. Mereka hanya berdiri di tempat mereka berada. Aku tidak menyangka para Destroyer menjadi bagian dari Breakskis, kata Hansen dengan dingin. Klinsmann tertawa dan berkata, kamu tidak benar. Para Destroyer bukanlah bagian dari Breakskis, seperti yang kau pikirkan, kami adalah keluarga kerajaan Breakskis. Raksasa bodoh itu hanyalah budak dengan beberapa tetes darah kita dalam sistem mereka. Kami adalah Breakskis yang sebenarnya. Petik 2. Jadi, ini rumah dari Breakski yang didewakan. Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Klinsmann tertawa, aku tahu kamu hanya mengulur waktu, tapi tidak apa-apa. Para Destroyer mengontrol semuanya di sini. Kamu tidak bisa berharap untuk lari. Petik 2. Setelah jeda singkat, Klinsmann melanjutkan dengan berkata, ini adalah rumah dari Breakski yang didewakan, dan ya, itu telah ditinggalkan. Elit yang didewakan yang dulu dimiliki telah lama hilang. Tapi boneka Breakski yang ditinggalkannya sudah cukup bagi kita untuk mengklaim seluruh dunia logam untuk diri kita sendiri. Mereka yang berada di atas pangkat Marquise tidak diizinkan masuk, jadi cengkeraman kita sebagai penguasa tempat ini tidak bisa ditentang. Tempat ini akan menjadi ruang Xenogenik utama dari Destroyer. Dan untuk tempatmu di sini. Petik 2. Klinsmann menoleh untuk menatap mereka masing-masing. Jika kalian bersedia untuk menyerah, Destroyer akan menyambut kalian sebagai anggota komunitas Metal World. Klinsmann, aku khawatir aku tidak sependapat dengan optimisme kamu, kata Hansen sambil berpikir. Apa maksudmu? Wajah wanita itu, wajah di sebelah kanan kepala burung, menoleh ke arahnya. Hansen melihat sekeliling dan berkata, aku telah mendengar bahwa sebelum kamu datang ke kota ini, tempat ini sudah menjadi tempat pertempuran. Terus, tentu saja pernah terjadi pertarungan. Jika tidak, mengapa ini menjadi reruntuhan?
kata wanita itu. Hansen tertawa dan berkata, kekuatan Metal World cukup kuat sehingga orang luar tidak bisa menerobos, dan hanya Marquises yang bisa dikirim untuk melakukan penelitian. Itu berarti kekuatan dari luar tidak dapat mempengaruhi tempat ini. Tapi jika memang begitu, mengapa ada pertarungan yang cukup berbahaya untuk memaksa elit yang didewakan meninggalkan tempat ini? Petik 2. Klinsmann mengerutkan kening. Wajah patung pria itu kemudian berbicara. Mungkin penyerang menerobos kekuatan Metal World dan memaksa dirinya masuk. Kekuatan yang sama yang melarang 5 elit kita menerobos. Jika elit dewa itu benar-benar menerobos masuk, apa menurutmu Breakskis bisa lolos dari makhluk seperti itu? Dan bahkan jika mereka mencalonkan diri, mengapa elit itu mengambil alih Metal World dan tidak mengklaim tempat itu selamanya? Hansen melanjutkan dengan berkata. Apa maksudmu? Wanita itu bertanya lagi. Jika asumsiku benar, Breakskis tidak meninggalkan tempat ini karena musuh dari luar. Ancaman terbesar mereka pasti datang dari planet itu sendiri. Petik 2. Apa yang kamu coba katakan? Patung di sebelah Klinsmann tampak kesal. Hansen tertawa dan berkata, kekuatan yang mengancam Breakskis, jika berasal dari planet ini, terfokus hanya pada kamu. Aku ragu itu mengancam siapapun selain Breakskis. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan sombong. Sebenarnya aku mungkin berpikir untuk lari sejauh mungkin. Ada kemungkinan besar bahwa kamu akan terbunuh jauh sebelum kami. Petik 2. Omong kosong. Jika ada kekuatan seperti itu akan lama hilang. Jika memang ada, lalu mengapa belum muncul? Hansen, aku mengagumi kecerdasan kamu. Aku tidak ingin membunuhmu, aku memberimu satu tali penyelamat terakhir di sini. Concede, dan aku akan tetap melakukan kekejaman. Kepala burung tersenyum muram. Hansen tidak berbicara lagi. Dia hanya berfokus pada bagaimana dia bisa keluar dari situasi yang mereka hadapi. Hal-hal yang dia katakan kepada Klinsmann tidak semuanya hanya omong kosong. Jika kekuatan yang memusnahkan Breakskis benar-benar datang dari planet ini, itu tidak akan bisa dipadamkan dengan mudah. Setelah bertahun-tahun berlalu, kekuatan itu mungkin masih ada di suatu tempat. Jika kamu benar-benar mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Klinsmann memerintahkan selusin patung Breakskis untuk menyerang Baisema. Boneka Breakskis meluncurkan berbagai kekuatan mengerikan yang menyatu pada serangga iblis Baisema. Baisema biru itu bergetar, dan tampaknya siap untuk dikencangkan dan dipatahkan. Hansen berpikir semuanya sangat mengerikan. Setiap boneka Breakskis memiliki kekuatan sekelas raja. Jika Hansen menyusut serangga iblis Baisema untuk melindungi dirinya sendiri, kekuatannya akan cukup terkonsentrasi untuk menahan kekuatan agresornya. Bahkan jika 10 raja menyerangnya, mereka tidak akan mampu menembus pertahanannya. Tapi sekarang, Hansen memiliki Demon Bug Baisema yang direntangkan untuk melindungi 100 siswa Sky Palace, dan Demon, Buddha, dan Naga juga. Pertahanannya yang direntangkan tipis, dan dengan demikian, itu melemah. Itu tidak bisa melindungi mereka dari aliran serangan terus-menerus dari selusin boneka. Melihat anak panah Baisema, mereka semua tahu itu akan segera pecah. Dan Hansen juga tahu mereka harus lari. Mereka tidak bisa tinggal di mana mereka berada. Bahkan jika dia mengusir Demon, Buddha, dan Naga, Demon Bug Baisema kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menjaga keamanan ratusan Marquise. Hansen, biarkan kami keluar. Mungkin beberapa bisa bertahan dengan cara itu, teriak Dragon 8, mengetahui bahwa Baisema akan hancur. Amitabha, kami harus berjuang, kata Buddha Marquise. Kan mengerutkan kening, wajahnya terus berkedip melalui siklus emosi yang berbeda. Dia tahu situasi mereka mengerikan. Hansen ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat dia akan berbicara, bumi mulai bergetar seperti gempa bumi besar sedang berlangsung. Dan kemudian, lubang pembuangan yang sangat besar terbuka di kota. Permukaan logam itu ambruk, jatuh ke dalam lubang yang tampaknya tak berdasar. Suara ledakan bergema keluar dari lubang, menandakan bahwa sesuatu yang besar akan datang. Semua boneka Breakskis berhenti menyerang Hansen dan mengalihkan perhatian mereka ke jurang maut. Xenogenik capung semuanya berdengung. Mereka terbang langsung keluar kota, berdesak-desakan karena panik. Jika ada kekuatan yang mampu memaksa Breakskis yang didewakan untuk meninggalkan planet ini, itu mungkin akan membunuh apapun yang menghalangi jalannya. Tidak mungkin, aku benar, Hansen tersenyum kusut. Boneka Breakskis yang diperintahkan Klinsmann mundur selangkah. Mereka mengintip ke lubang raksasa itu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.